Nah, ini bagian yang lucunya. Jadi setelah setelah si mamang-mamang hardware unboxing bilang kayak gitu dengan memaparkan fakta bahwa desainnya banyak, bukan bug kali ya, salah desain maybe, salah desain atau kurang penelitian atau apa, kurang tahu. Jadi seperti yang aku bilang tadi, Asus selalu denial bahwa desain itu mereka udah yang paling terbaik. Cuman di versi yang 2021, Asus ngaplikasiin saran-sarannya si mamang-mamang hardware unboxing ini tadi. Setelah dia membela diri terus tidak mau disalahkan, akhirnya diaplikasikan. Jadi buat yang belum baru mau beli Asus TUF, aku saranin buat beli yang versi 2021 aja, karena itu pendinginannya udah secara desain sih kelihatan jauh lebih baik daripada versi sebelumnya. Cuman video ini diperuntukkan buat kalian yang udah terlanjur beli kayak aku. Oke, sekilas perbandingan desain antara yang pendingin versi 2020 dan yang 2021. Jadi versi 2020 itu headpipe-nya cuma ada 3. Sementara di 2021 headpipe-nya ada 4, dan itu ngelewatin VRM CPU yang tadinya nggak ke cover pendingin apapun. Dan tempatnya ngepas, maksudnya kalau yang awal desainnya mungkin karena keterbatasan tempat atau apa, nggak juga, ngepas aja gitu kan. Terus yang kedua, di sini Asus nambahin lubang ventilasinya juga. Akhirnya ditambahin. Jadi kayak semacam lucu aja gitu. Udah membela diri mati-matian tapi akhirnya diaplikasiin juga. Malah bikin kecewa orang yang udah beli versi 2020. Kayak kalian yang nonton. Oke, jadi latar belakangnya kayak gitu. Intinya pengguna Asus versi 2020 iri dengan pengguna yang udah pakai Asus 2021, di mana pendinginnya lebih bagus dari versi yang kami punya. Terus solusinya gimana? Solusi yang pertama, oke, kita masuk ke solusi yang pertama. Solusi yang pertama mungkin bakal bilang coolpad. Jadi coolpad laptop, kipas di bawah laptop itu menghembuskan angin untuk mendinginkan laptop. Tapi yang aku udah pernah rasain sih itu nggak terlalu ngefek ya. Soalnya itu bakal lebih kayak dinginin back panel, bottom panel, casing bawahnya si laptop itu sendiri. Padahal casing laptop itu biasanya didesain biar panasnya keperangkap di dalam. Jadi kayak biasanya dilapisin kayak aluminium atau dicat silver gitu, biar panasnya nggak, ketika laptop itu dipanggung nggak bikin panas. Jadi emang biar nggak lolos ke back panel, keluar casing bawah dari si laptop. Hampir semua laptop kayak gitu. Jadi coolpad ya kalau mau ya nggak apa-apa. Solusi kedua, pakai vacuum cooler. Pakai vacuum cooler ini, jadi vacuum cooler itu sekarang jauh lebih diminati daripada coolpad kayaknya. Karena dirasa jauh lebih masuk akal, soalnya dia ngeluarin udara dari dalam laptop yang panas. Anggaplah kayak membantu kipas dalam laptopnya buat ngeluarin panasnya. Tapi mungkin buat baru yang udah punya boleh dicek di laptopnya. Buat yang belum punya ini gambaran aja. Jadi lubang utama pembuangan dari Asus TUF itu ada di belakang. Dan ini agak susah kalau misal dipasangin vakum, terutama kalau layarnya dibuka. Terus lubang ketiga yang paling memungkinkan buat dipasangin vakum adalah yang samping. Yang samping, yang sini. Ini bisa dipasangin vakum, dan aku pun emang pakai vakum juga. Tapi letaknya deket banget sama yang belakang. Takutnya ketika udara yang disedot dari sini itu bukan udara panas dalam laptop, tapi cuman udara dari sebelah sini. Jadi ini bukan buat keluar, tapi malah buat masuk udara. Masuk udara, terus cuman keluar dari sini karena dihisap sama vakum. Masuk, set, cuman gini doang. Jadi
tidak terlalu rekomen buat model laptop yang seperti ini. Tapi kalau mau ya nggak masalah, itu juga salah satu cara buat mendinginkan. Solusi ketiga, ini yang paling ekstrim. Jadi aku nyebutnya modding casing bawah Asus TUF. Di sini aku buka hampir semua sirip di dalam heksagonnya yang bisa dibuka. Kenapa nggak semuanya? Karena misal ini kan nggak nih, ini nggak. Kenapa? Karena di dalamnya ini tuh ternyata ada kayak entah nggak tahu apa, kayak penyangga gitu. Pokoknya di dalamnya ada kayak komponen yang gabung sama casing belakang, yang itu kalau misal ini dibuka, dipaksa dibuka, itu harus dipotong, disunat. Karena nggak berani, jadi ya yang bagian-bagian yang tidak terlalu mengganggu aja yang akhirnya aku buka. Buat cara bukanya sih terserah kalian ya. Kalau di mamang-mamang hardware unboxing itu dia pakai kayak drill bullet, aku nggak tahu itu namanya apa. Pakai kayak gitu bisa, cuman mungkin nggak rapi. Kalau aku pakai cutter 500-an. Kalian boleh pakai cara apapun asal kalau niatnya buat buka. Cuman kalau misal mau nggak punya alat-alat yang proper, kalian bisa pakai kayak gini. Caranya gimana? Kalau misal kalian bisa kelihatan, ayolah fokus woi. Si cutter ini aku bikin jadi kayak gergaji gitu. Soalnya kalau cuman cutter biasa dia susah motongnya. Jadi aku bikin kayak gergaji. Caranya gimana? Cutter ini aku apa sih namanya? Aku bikin kayak gergaji pakai pisau dapur gitu lah, pisau dapur, terus dihantam-hantamin tek 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 tek. Dia bakal ada dennya, bakal kalau orang sini sih bilang goang apa sih? Den, luka. Ada luka, tapi karena dia banyak terus dibentuknya jadi kayak gergaji gitu. Itu lebih gampang buat bukanya. 500 rupiah. Terus yang kedua, biasanya kalau udah pakai mirip kayak gergaji gini, karena kalian pernah gergaji plastik gak sih? Kalau misal kalian pernah gergaji plastik itu biasanya ada kayak serabut-serabutnya gitu, dan itu tidak enak dilihat. Serabut yang terbuka tidak enak dilihat. Komedi. Aku kalian bisa rapiin pakai, misal beli ini satu bungkus ada 5 biasanya kan. Mungkin yang belum kalian jadiin gergaji, kalian rapiin pakai itu nggak apa-apa. Tapi kalau aku pribadi, aku pakai art knife. Dia cutter yang bentuknya kayak ballpoint, lebih enak aja dipegang. Ini kalau kalian beli di Shopee ada yang jual harganya 7.500, tapi aku salah belinya di kayak toko alat tulis kantor gitu, dapat harga 35 karena mereknya Joico. Kalau kalian mau cari ini, kalian bisa pakai keyword art knife. Cuman kalau di marketplace lokal itu lebih sering nyebutnya adalah pisau bonsai kelapa. Nggak tahu kenapa. Solusi yang keempat. Jadi setelah dilubangin, berharap anginnya masuk lebih banyak. Terus kepikiran sama yang dilakuin sama mamang-mamang hardware unboxing tadi itu, aku khawatir sama VRM-nya. Akhirnya aku nyari gimana caranya dinginin VRM ini. Dan alhamdulillahnya di Reddit itu pernah ada yang bahas laptopnya sama Asus TUF juga, dan dia juga bermasalah dengan VRM yang panas. Dia nyaranin pakai heatsink buat kapasitor. Akhirnya order lah. Cuman di situ tidak dijelaskan ukuran dari heatsinknya. Aku sebelnya di situ. Sebelnya di video pendek atau di artikel yang sedikit itu tidak menjelaskan detailnya. Di sini aku jelasin detailnya. VRM dari Asus TUF itu ukurannya 1 cm x 1 cm. Jadi dia bentuknya persegi, 1 x 1 cm. Yang kecil-kecil ukurannya 0,6 mm. Jadi setengah sentian lebih dikit. Jadi kalau misal kalian mau nyari heatsink itu, kalau
heatsink buat kapasitor gitu di Shopee. Bisa pakai IC heatsink. Heatsink buat Raspberry komputer atau aluminium heatsink. Pakai keyword kayak gitu bisa, atau nanti linknya aku taruh di bawah aja deh, nggak apa-apa. Ukuran 1 kali 1 cm dan 0,6 kali 0,6, kalian bisa sesuaiin dengan kebutuhan kalian. Nah, udah dapat ukurannya, habis itu bermasalah dengan tingginya. Ngukur tingginya kan susah ya, apalagi itu di dalam casing. Maksudnya ketika casingnya ditutup, aku tuh kan nggak tahu dia jarak antar casingnya tuh berapa kan. Ketika ditutup ngukurku gimana kan. Nah, akhirnya aku gambling pakai ukuran yang tingginya 5 mm. Jadi akhirnya aku beli banyak gitu kan, heatsinknya beli banyak. Terus aku semua VRM yang kelihatan aku tempelin. Terus habis itu aku baru nyadar 5 mm itu buat yang bagian belakang di letak VRM dari yang CPU itu di sekitar sini. Buat yang di bagian belakang itu dia natap casing. Jadi kepentok sama casing dan aku harus motong beberapa bagian casing di dalamnya biar itu pas. Tapi karena udah dibolongin dan itu juga nggak masalah ya. Ya udah potong aja. Karena apa? Karena casingnya itu dia nggak lurus tapi bentuknya terus ke bawah gitu. Jadi set ke bawah gitu, nyudut kan. Dia nabrak ininya. Nabrak sudutnya ini. Solusinya sih ya udah itu potong aja casingnya, atau kalau enggak karena aku udah nyobain 5 mm itu ternyata nabrak, kalian cari yang mungkin tingginya di bawah 5 mm, 3 mm atau 4 mm. Terus nempelinya pakai apaan? Kalau misal itu kapasitor normal biasanya itu udah ada apa sih namanya? Bautnya gitu, buat ditempelinnya pakai baut gitu. Tapi VRM ini dia tidak ada kayak gitu karena it's supposed not to be attached on anything.